Ketahui pilihan pemirsa, indeks harga saham gabungan berhasil mencetak rekor tertinggi baru di level 7.745 pada perdagangan sesi pertama Selasa 12 Agustus 2025. Sejumlah faktor disebut menjadi pendukung penguatan IHSG, diantaranya positifnya bursa global di tengah ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed, dimasukkannya beberapa saham tanah air ke dalam indeks MSCI, serta penantian investor atas rilis data ekonomi terbaru. Indeks harga saham gabungan berhasil mencetak rekor tertinggi baru pada perdagangan sesi pertama Selasa 12 Agustus 2025. Mengikuti tren positif dari bursa regional Asia Pasifik. IHSG tercatat naik 1,84% ke level 7.745. 8 sektor utama mendukung kenaikan IHSG dengan 3 sektor yang mencatat penguatan terbesar, yaitu teknologi naik 5,2%, sektor industri naik 4,44%, dan sektor keuangan naik 2,72%. Nilai transaksi pada sesi pertama mencapai 10,34 triliun rupiah. Sejumlah saham big caps terpantau menjadi pendorong utama IHSG di level tertinggi baru. Saham-saham tersebut diantaranya saham BBNI naik 4,76%, saham BBRI naik 3,94%, saham BMRI naik 3,6%, saham Telkom menguat 3,34%, dan saham BBCA menguat 2,63%. Selain itu, saham Brand, Aman Mineral, Cuan, dan DSSA juga masuk dalam daftar pendorong utama IHSG. Adapun masing-masing saham tersebut ditransaksikan lebih dari 200 miliar rupiah pada perdagangan sesi pertama Selasa. Sementara itu, melihat perjalanan IHSG di sepanjang tahun 2025, IHSG sempat bolak-balik di level 5.000 dan 6.000-an pada April, setelah sebelumnya di awal tahun sudah memulai di level 7.000. Selanjutnya pada akhir Juli, IHSG mencatatkan penguatan secara konsisten dengan level IHSG seringkali bergerak di area 7.500-an. Dan akhirnya mampu menyentuh rekor baru pada sesi pertama Selasa 12 Agustus di level 7.700. Sebelumnya, Pintraco Sekuritas memprediksi indeks harga saham gabungan melanjutkan kenaikan pada Selasa 12 Agustus 2025. IHSG diperkirakan bergerak pada rentang resisten IHSG antara lain dengan penguatan indeks bursa global di tengah ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed pada September mendatang. Kemudian dimasukkannya beberapa saham domestik ke dalam indeks MSCI. Sementara dari global, investor akan menantikan data tingkat pengangguran di Inggris bulan Juni 2025 dan data inflasi CPI Amerika Serikat bulan Juli yang diperkirakan naik 2,8% year on year dari 2,7% di Juni 2025. Berbagi sumber, IDX Channel. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah cenderung melemah tipis di perdagangan Selasa dan masih mampu bertahan di level 16.200-an per dolar Amerika Serikat. Dikutip data target hingga perdagangan Selasa siang tadi, rupiah melemah tipis di 0,04% di level 16.271 per dolar Amerika, di mana sebelumnya nilai tukar rupiah sudah dibuka melemah tipis di 0,09% di level 16.280 per dolar Amerika Serikat. Sementara indeks dolar Amerika di Selasa pagi melemah tipis di 0,04% di 98,47, usai ditutup menguat di 0,35% di level 98,52 di perdagangan Senin. Sementara dari sisi eksternal, pasar keuangan menantikan rilis data inflasi Amerika Serikat di Juli 2025. Selain itu, pasar keuangan juga dipengaruhi kabar Presiden Amerika Donald Trump memutuskan untuk memperpanjang gencatan tarif dengan China selama 90 hari, namun tetap melanjutkan kebijakan proteksionis terhadap beberapa komoditas strategis, termasuk rencana pengenaan tarif 100% untuk impor semikonduktor.
Kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.285 rupiah, kemudian terhadap euro di 18.930 rupiah, pound sterling di level 21.901 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di level 109,83 rupiah. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan, baik dari domestik maupun internasional. Dan informasinya apa saja? Mari kita simak rangkumannya berikut ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperpanjang gencatan dagang dengan China selama 90 hari hingga pertengahan November dengan menunda kenaikan tarif tinggi atas barang-barang asal China hanya beberapa jam sebelum tenggat waktu habis. Dikutip dari Bloomberg, seorang pejabat di Gedung Putih mengatakan keputusan tersebut merupakan hasil yang sudah diperkirakan dari putaran terbaru pembicaraan antara perundingan perdagangan Amerika dan China yang berlangsung di Stockholm di akhir Juli. Langkah terbaru ini mempertegas pola kebijakan perdagangan Trump yang sering berubah-ubah dan sulit diprediksi oleh pelaku bisnis. Bursa Wall Street kompak kebakaran di Senin waktu setempat karena para pelaku pasar bersiap menghadapi rilis data inflasi dan sebagian besar mengabaikan perkembangan positif terkait isu tarif. Konsensus pasar memperkirakan inflasi Juli akan mencatat kenaikan 0,2% secara bulanan dan 2,8% secara tahunan. Indeks Dow Jones Industrial Average turun 0,45% di 43.975,09. Indeks S&P 500 melemah 0,25% di 6.373,45. Sementara Nasdaq Composite terkoreksi 0,3% dan ditutup di 21.385,40. Dari Asia, data resmi pemerintah yang dirilis menunjukkan perekonomian Singapura tumbuh 4,4% year on year di kuartal 2 2025. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan estimasi awal bulan lalu di 4,3%. Secara kuartalan, ekonomi Singapura naik 1,4% di kuartal 2 2025 setelah disesuaikan secara musiman, sejalan dengan estimasi awal dan membalikkan kontraksi 0,5% di kuartal 1 2025. Singapura juga merevisi naik proyeksi pertumbuhan PDB 2025 jadi 1,5 hingga 2,5%, dari sebelumnya 0,0% hingga 2,0%. Dari dalam negeri, Gaikindo melaporkan penjualan mobil di Indonesia di Juli 2025 tercatat mencapai 60.552 unit, naik 4,8% dibandingkan bulan sebelumnya di 57.799 unit. Penjualan retail atau distribusi dari dealer ke konsumen naik 1,8% di 62.770 unit, lebih tinggi dibandingkan 61.687 unit di Juni 2025. Kendati mencatat pertumbuhan secara bulanan, penjualan mobil masih turun jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penjualan wholesale hanya mencapai 435.390 unit, turun 10,1% year on year. Retail sales turun 10,8% dari 508.041 unit jadi 453.278 unit di 2025. Dari berbagai sumber, ada